Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Ardiogiansa, kelas 3A Sistem Informasi, NIM 7012300006. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai 10 untuk memenuhi tugas UAS MK Interaksi Manusia dan Komputer. Yang pertama itu adalah kelompok 1, judulnya Perkembangan Interaksi Manusia dan Komputer. Pengertian interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari perancangan interaksi atau evaluasi sistem komputer yang ramah pengguna. IMK berfokus pada hubungan antar manusia atau pengguna dan komputer dengan tujuan menciptakan sistem yang mudah diakses dan digunakan. Materi yang kedua itu adalah tujuan interaksi manusia dan komputer. Itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan efektivitas, efisien, dan kenyamanan pengguna. Yang kedua itu adalah mengoptimalkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan sistem. Yang ketiga itu adalah mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi saat pengguna sistem. Materi yang ketiga, hubungan timbal balik manusia dan komputer. Itu artinya komunikasi dua arah antara pengguna dan komputer. Manusia memberikan masukan melalui perangkat input dan komputer memberikan keluaran berupa informasi, visual, suara, dan interaksi. Materi yang keempat itu perkembangan interaksi manusia dan komputer. Ada 3, yaitu generasi awal, ada generasi berikut, ada era modern. Yang kelima itu adalah prinsip usability. Ada 3, efisiensi, ada aktivitas, kepuasan pengguna. Materi ke-6, dialog manusia dan komputer. Dialog dalam IMK itu proses komunikasi antara manusia dan komputer yang melibatkan pertukaran informasi baik berbasis teks, suara, maupun grafis. Kelompok 2, pengaruh faktor pada manusia ketika merancang aplikasi. Yang pertama, tujuan interaksi manusia dan komputer. Tujuannya menciptakan antarmuka yang efektif, efisien, dan nyaman bagi pengguna. Tujuan rekayasa sistem itu ada 4. Membangun sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara spesifik. Yang kedua, mengoptimalkan pengguna sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, memastikan integrasi antara perangkat keras. Yang terakhir itu meningkatkan produktivitas pengguna dan efisien. Yang ketiga itu adalah tujuan perancangan berdasarkan manusia. Itu ada 3, itu mengoptimalkan kebutuhan, keterbatasan, dan kemampuan manusia dalam desain. Yang kedua itu mengurangi potensi kesalahan pengguna melalui antarmuka. Yang terakhir itu meningkatkan kepuasan pengguna melalui desain yang estetis. Materi dari kelompok 4 yang keempat itu motivasi bagi faktor manusia dalam perancangan. Faktor manusia menjadi penting dalam perancangan aplikasi karena manusia adalah pengguna utama sistem atau motivasi utama melalui meningkatkan kenyamanan, meningkatkan produktivitas, mencegah kelelahan fisik, meningkatkan keselamatan. Materi kelimanya itu komponen sistem komputer. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada manusia. Faktor manusia ada penglihatan, ada kecerahan, ada sudut pandang, warna, dan pendengar atau sentuhan. Kelompok 3, dari materi kelompok 3 itu judulnya profil komputer, piranti interaktif, dan variasi perangkat komputer. Yang pertama, definisi komputer. Definisi komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara otomatis. Yang kedua itu adalah komponen komputer. Komponen komputer terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, perangkat keras atau hardware.
Perangkat lunak itu adalah software. Pengguna itu adalah firmware. Peralatan atau piranti input. Piranti input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya keyboard, mouse, facecam, joystick. Baru materi keempat itulah perangkat proses. Perangkat proses adalah bertanggung jawab untuk mengolah data yang diterima. Contohnya prosesor, RAM, mother. Materi yang kelima adalah peralatan atau piranti output. Piranti output menampilkan hasil dari proses komputer, contohnya monitor, printer, scan, speaker. Materi keenam adalah variasi perangkat komputer. Itu diliputi adalah hard disk, flash disk. Perangkat komunikasi yaitu adalah modem, ada kabel jaringan. Kelompok 4 judulnya ragam dialog. 1. Definisi ragam dialog. Ragam dialog adalah bentuk interaksi antara manusia dan komputer menggunakan metode komunikasi tertentu untuk saling bertukar informasi. Kedua, itu adalah sifat penting ragam dialog. Pertama, efisien. Efisien adalah memudahkan pengguna dalam mencapai tujuan. Yang kedua, konsistensi, memberikan pengalaman yang seragam dalam berbentuk teks. Yang hingga ada keterpahaman, itu memastikan informasi yang disampaikan mudah dipahami pengguna. Materi ketiganya itu adalah dialog berbasis perintah tunggal. Pengguna memberikan perintah langsung kepada sistem menggunakan satu atau lebih kata kunci tertentu. Materi keempatnya dialog berbasis bahasa pemrograman. Pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan sintaksis dalam program untuk memberikan interaksi. Materi kelimanya dialog berbasis bahasa alami. Itu sistem memahami dan merespon input dari pengguna yang menggunakan bahasa manusia sehari-hari. Materi keenamnya itulah sistem menu. Sistem menu adalah memberikan opsi yang dapat dipilih pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Jenis-jenisnya menu tunggal, linear squared, dan three-squared menu. Materi ketujuhnya dialog berbasis pengisian borang. Itu pengguna mengisi formulir elektronik dengan berbagai kolom untuk memberikan data kepada sistem. Materi ke-8 adalah dialog berbasis ikon. Adalah pengguna interaksi dengan sistem melalui ikon visual yang mempresentasikan fungsi tertentu. Yang ke-9 adalah sistem Windows. Sistem Windows adalah sistem yang menggunakan jendela untuk menampilkan sistem atau aplikasi. 10. Manipulasi langsung. Pengguna berinteraksi langsung dengan objek dalam sistem melalui tindakan seperti klik, drag, atau drop. Kelompok 5 adalah User Centered Design atau UCD. Adalah pendekatan dalam pengembangan sistem atau aplikasi yang menitik beratkan kebutuhan, presentasi, kebebasan pengguna sepanjang proses desain. Komponen antara pengguna ada model pengguna, bahasa perintah, umpan balik, tampil informasi. Prinsip desain yang pertama itu aturan dalam user centered design. Ada fokus pada pengguna, libatan pengguna, interaksi desain, pastikan antarmuka mudah. Desain grafis. Desain grafis, prinsip dalam membuat desain grafis adalah kesederhanaan, konsisten, keterbacaan. Kelompok 6 adalah penanggaan kesalahan dan komunikasi. Penanggaan kesalahan yang efektif dalam perangkat lunak dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Menyediakan cara untuk menangani kesalahan secara tepat adalah hal yang penting dalam desain antarmuka. Tujuan software user interface. Tujuannya adalah untuk berinteraksi yang efisien dan mudah dipahami oleh pengguna. Tipe dari kesalahan user, ada kesalahan input, kesalahan pemahaman, kesalahan teknis. Petunjuk pencegahan dan memperbaiki kesalahan adalah menyediakan pesan kesalahan yang jelas dan mudah
dimengerti serta memberikan saran untuk memperbaiki. Kelompok 7, evaluasi dalam desain dan implementasi sistem. Yang pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai kinerja atau hasil dari suatu desain atau implementasi dalam konteks interaksi manusia dan komputer. Tujuan adalah evaluasi adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sistem, memberikan umpan balik untuk perbaikan. Jenis evaluasi itu ada dua, yaitu summative evaluation. Yang kedua itu formative evaluation. Materi kedua itu mengevaluasi perancang. Artinya itu adalah bertujuan untuk memeriksa apakah desain antarmuka pengguna dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi pengguna secara efektif. Yang keempat, kelompok 8, judulnya website. Pengertian website adalah sekumpulan halaman web yang saling terhubung melalui hyperlink atau data yang diakses melalui internet. Website dapat berisi berbagai informasi yang ditampilkan dalam bentuk teks, gambar, video, dan elemen multimedia atau lainnya. Identifikasi penggunaan dan tujuan website. Yang pertama, sebelum membangun website, sangat penting untuk memahami siapa pengguna yang akan mengakses dan apa tujuan dari website. Yang pertama itu adalah share. Share adalah pengguna yang mencari informasi tertentu di website. Yang kedua itu adalah browsing. Pengguna yang hanya menelusuri website yang untuk mendapatkan berbagai informasi. Judulnya visualisasi informasi. Pengertian dari visualisasi informasi adalah representasi grafis dari data atau informasi yang digunakan untuk membantu pemahaman, analis, dan komunikasi. Tujuannya itu untuk menyederhanakan data yang kompleks dan memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mendeteksi pola, tren, dan hubungan antara data. Karakteristik visualisasi informasi itu ada 4, ada kejelasan, keterbacaan, konsisten, dan referensi atau referensi. Kelompok 10, audio atau agen. Pengertian dari audio dan visual adalah bentuk suara yang dihasilkan atau diterima oleh perangkat untuk memberikan informasi, hiburan, atau umpan balik dalam berbagai aplikasi. Kalau audio visual itu adalah menggabungkan elemen audio atau suara dan visual atau gambar atau video untuk menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan menyeluruh. Perbedaan audio speech dan non-speech. Audio speech adalah audio yang berupa umpan atau kata yang dapat dipahami manusia. Kalau audio non-speech itulah suara yang tidak berbentuk ucapan melainkan efek suara. Yang ketiga materinya adalah pengguna audio non-speech. Peringatan. Yang pertama, peringatan digunakan untuk memberikan tahu pengguna tentang kondisi penting atau kritis. Yang kedua adalah perihal advanced, digunakan untuk memberikan tahu pengguna peristiwa sekunder tanpa pengguna tugas utama. Yang terakhir adalah navigasi. Audio yang digunakan untuk memberikan instruksi dan petunjuk dalam penggunaan navigasi. Dari materi 10 itu adalah pengguna audio dalam antarmuka. Pengguna memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pengalaman pengguna. Audio memberikan feedback yang cepat dan efektif dalam aplikasi. Kemungkinan pengguna untuk lebih mudah memahami status atau perubahan. Selain itu, aplikasi